Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan serta kekurangan jika kita ingin memelihara ikan mas koki di tank akuarium yang cukup besar, teman-teman. Nah, klasifikasi tank yang cukup besar ini kita ambil dari ukuran 1 meter ke atas ya, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman ingin berniat membeli tank yang ukurannya di atas 1 meter, silakan disimak video ini sampai selesai supaya menjadi gambaran untuk teman-teman sekalian kelebihan serta kekurangan jika kita memelihara ikan mas koki di tank yang cukup besar, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu, teman-teman. Kelebihan jika kita memelihara ikan mas koki di tank akuarium yang cukup besar, teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, kita klasifikasikan tanknya di atas 1 meter, teman-teman ya. Nah, di sini seperti tank yang pada umumnya ya, ukuran 120 kali 50 tinggi 50, 120 kali 60 tinggi 60, kemudian 130, 150 seperti tank yang saya gunakan saat ini. Nah, ini saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Selama lebih kurang 4 bulan saya menggunakan tank 150 cm ini, teman-teman. Nah, kelebihan yang pertama itu, teman-teman, kita bisa memelihara ikan mas koki ini dalam jumlah banyak. Nah, seperti kita ketahui, rumus untuk memelihara ikan mas koki atau grooming ya, grooming ikan mas koki ini, satu ikan mas koki itu sampai dengan dia berukuran jumbo itu kalau nggak salah itu 30 liter air untuk satu ikan. Sedangkan untuk volume air di tank akuarium saya ini 150 kali 60 tingginya 65 ini, airnya 585 liter kalau nggak salah, teman-teman. Nah, itu dibagi 30 tentu kalau nggak salah itu dapat sekitar 18 ekor ikan. Nah, sedangkan ikan saya ini cuma 13 ekor. Tentu saja bisa menambah jumlah ikan lagi, teman-teman. Nah, jadi kelebihan yang pertama yaitu kita bisa memelihara ikan dalam jumlah banyak. Nah, kalau kita punya tank yang besar, kita bisa melihara 10 ekor sampai 20 ekor pun masih boleh dikatakan masih layak lah, teman-teman ya. Apalagi tank seukuran 120 sampai 100 sampai 2 meter lah, teman-teman ya. Bisa kita melihara 10 sampai 20 ekor. Itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua, suhu air pada akuarium yang volume airnya di atas 200 liter itu cukup stabil, teman-teman. Cukup stabil karena dalam artian seperti ini, teman-teman. Karena jumlah air yang banyak, jadi perubahan pada suhu air itu tidak begitu terasa, teman-teman. Karena volume airnya tadi cukup banyak. Beda dengan akuarium yang mungkin yang panjangnya 50 cm, 50 kali 30 kali 30, mungkin agak terasa kalau dia suhu di ruangan itu berubah, misalnya panas, kemudian cepat sekali berubah juga suhu tank akuarium tersebut. Itu kelebihan kedua ya, teman-teman ya, suhu cukup stabil dalam akuarium yang cukup besar. Kemudian kelebihan yang ketiga, ikan mas koki itu cepat besar, teman-teman, kalau kita pelihara di tank akuarium yang ukurannya cukup besar, teman-teman. Nah, seperti ikan mas koki saya ini, saya contohkan ya. Ikan ini pertama saya melihara ikan mas koki ini di tank akuarium yang 50 cm. Nah, bahkan ikannya masih ada di akuarium ini, teman-teman. Nah, ya, ikannya
hampir sama besar dengan ikan yang saya pelihara ketika punya akuarium 150 cm ini teman-teman. Size-nya itu hampir sama jadinya. Jadi untuk ikan mas koki yang kita pelihara di tank akuarium yang cukup besar, ya mungkin faktor gen juga berpengaruh di sini ya, gen si ikan itu. Tapi sepengamatan saya ya, setiap hari saya perhatikan ikan yang saya beli ini memang kualitasnya bukan kualitas yang bagus, masih mendekati kualitas ikan mas koki pasar. Tapi di sini ikannya cepat sekali besar teman-teman. Padahal saya memberi makannya hanya kadang 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari, dan ketika libur saya kasihlah 4 kali sehari teman-teman, pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ikannya cepat besar sekali teman-teman. Nah, itu kelebihan yang ketiga. Nah, kelebihan yang keempat ini mungkin soal selera ya teman-teman ya. Dengan tank akuarium yang cukup besar itu kita lebih enak aja mandangnya ya, kita lebih enak. Ini sesuai selera ya teman-teman. Ada juga teman-teman sekalian mungkin lebih suka dengan tank yang kecil, tapi kalau untuk pribadi saya ya, dengan tank akuarium yang cukup besar untuk ikan mas koki yang notabene ikan ini ikan yang harus dipelihara di dalam akuarium itu dalam jumlah yang lebih dari 3 ekor teman-teman. Jadi cukup indah ya, cukup enak dipandang, apalagi kita taruh tank kita di ruang tamu seperti itu. Nah, ini saya rasa ini aja kelebihan dari tank akuarium atau kita memelihara ikan mas koki di tank akuarium yang cukup besar. Sekarang saya akan bahas kekurangan dari jika kita mau memelihara ikan mas koki ini di tank akuarium yang cukup besar. Yang pertama, kekurangannya yaitu pergantian air yang cukup lama teman-teman. Nah, kita ketahui ya, seperti contohnya tank saya ini yang notabene airnya 585 liter ya. Ini biasa saya kuras ini sekitar 60% teman-teman. 60% itu saja saya memakan waktu lebih kurang 35 menit teman-teman. 35 menit itu baru benar-benar sampai 60%. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih cepat menggunakan pompa ya. Saya sedot manual aja untuk kurasnya. Itu saya menggunakan selang atau pipa setengah teman-teman. Pipa setengah dihubungkan dengan pipa 3/4. Nah, itu cukup besar pipanya, tapi cukup lama juga untuk menguras tank ini teman-teman. Itu kekurangan yang pertama ya, segi pergantian airnya cukup lama. Kemudian juga untuk mengisi airnya begitu juga, mungkin teman-teman menggunakan pompa air yang dihubungkan ke sumur ataupun ke keran, apalagi kita menggunakan keran yang notabene airnya tidak cukup deras, mungkin lebih lama lagi teman-teman. Biasanya saya mengisi airnya ini kalau menguras itu sekitar 35 menit. Kalau misalnya mau ngisinya kembali itu sekitar 25 menit sampai 30 menit lah teman-teman. Kemudian yang kedua itu kekurangannya yaitu perawatan yang cenderung agak sulit teman-teman karena tank besar. Nah, perawatannya di sini ya, kita seperti menggosok kaca ya, itu wajib teman-teman ya, menggosok dinding kaca supaya kaca akuarium kita tidak berlumut ya. Kita bersihkan, kita gosok-gosok menggunakan spons ataupun handuk ya yang lembut supaya kacanya tidak tergores, yaitu perawatan. Kemudian juga membersihkan pompa ya, pompa akuarium misalnya, atau membersihkan batu aerator. Kemudian yang seperti yang saya punya ini ya, K1 Calpnes, dan perawatan lah yang mungkin teman-teman sendiri yang tahu, karena settingan setiap
tank akuarium itu kan berbeda-beda. Nah, segi perawatan itu agak sedikit repot ya teman-teman ya, karena tank yang besar ya notabene tingginya aja seperti tank saya ini 65 cm. Kalau kita tidak hati-hati juga ngerinya pecah ya akuarium kita. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu biaya listrik cukup mahal teman-teman. Nah, di sini saya bahas, mungkin ya kita sebagai penghobi itu ya kita maunya yang hemat, kemudian yang ramah di kantong, kemudian juga tidak ribet lah gitu ya. Nah, di sini biaya listrik cukup mahal ini maksudnya di sini tank yang cukup besar seperti tank 120 cm ya, apalagi kita menggunakan background hitam seperti ini pencahayaannya agak kurang teman-teman jadinya. Walaupun kita menggunakan lampu yang sesuai lah, misalnya seperti tank 120 kita menggunakan lampu 120 dengan background hitam, tentu saja pencahayaannya kurang, jadi kita biasanya menggunakan dua lampu. Tentu saja itu memakan watt atau listrik yang cukup mahal ya. Satu lampu yang saya gunakan ini aja ini sudah 43 watt teman-teman. Nah, bayangkan kalau kita menggunakan dua. Kemudian untuk tank yang ukurannya besar seperti tank 120 cm itu kan menggunakan mesin pompa atau power head itu yang di atas 2000 biasanya. Nah, di atas 2000 itu wattnya sudah 40 watt, 48 watt. Nah, itu kan sudah cukup besar. Nah, wattnya sudah cukup besar, kemudian dihidupkan tidak berhenti teman-teman ya, seperti pompa air ya, pompa power head kita itu kan hidup sepanjang hari. Bayangkan listriknya seperti apa. Beda dengan tank yang ukuran 50 cm, 60 cm bisa menggunakan power head yang cuma 7 watt teman-teman, 7 sampai 10 watt lah. Nah, itu ya biaya listriknya cukup mahal. Belum lagi aerator ya, aerator ini kita menggunakan biasanya paling kecil yang 2 lubang. Nah, kalau untuk yang lebih indah lagi gunakan yang 4 lubang supaya semburan air anginnya bagus ya, aeratornya juga kelihatan indah. Nah, lampu dan aerator, lampu dan pompa akuarium itu sudah memakan watt yang cukup besar teman-teman. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Kemudian belum lagi kalau kita menggunakan lampu UV ya di chamber terakhir. Kemudian kalau teman-teman menggunakan heater maupun maker atau yang pendorong kotoran itu. Nah, tentu saja itu jadi pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin mau menyalurkan hobi memelihara ikan mas koki tapi pengen dengan tank yang ukuran besar. Kemudian kekurangan yang terakhir teman-teman ya, kita ini mungkin soal selera ya teman-teman ya. Kita itu tidak bisa mengontrol diri untuk mengisi ikan teman-teman. Jadi kita merasa kalau kita punya tank besar itu ya kan volumenya besar nih teman-teman, kita melihatnya enak. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol diri untuk mengisi ikan terus. Nah, mungkin kalau yang sudah pro memelihara ikan mas koki mungkin sudah tahu ya, sudah tahu untuk sekian volume air ini isinya berapa ikan. Kalau yang pemula ya, dia beli tank misalnya 120, nah isi ikan terus sampai 20 ekor lebih. Nah, memang sih tidak menjadi jadi masalah, cuma ya kita repot dalam perawatan, kemudian setiap beberapa hari air sudah butek atau airnya sudah kotor, sudah berkabut ya, karena ikannya banyak, kotorannya juga banyak, dan juga segi pembiayaan kita juga banyak teman-teman ya, seperti biaya pakan ya. Ikan saya ini aja 13 ekor ini peletnya bisa 200 sampai 300 gram sebulan teman-teman. Itu pun volume pemberian pakannya cuman
3 sampai 4 kali sehari. Bayangkan kalau kita grooming ya, kita kasih 8 kali sehari, ya mungkin ya lebih banyak lagi kita biaya mengeluarkan untuk ikan yang banyak di tank akuarium kita. Nah, pelet yang kita beli untuk grooming pun ya harganya cukup mahal ya teman-teman ya. Nah, itu. Oke teman, sekian dulu video dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan jika kita memelihara ikan mas koki ini di tank akuarium yang cukup besar, yang tadi kita klasifikasikan dari 1 meter ke atas ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi. Ambil sisi positif dari video ini ya, jangan lupa dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.